Halo guys, selamat datang di channel Random. Di video aku kali ini, aku bakal mengajak kalian untuk mengetahui alur cerita film Spider-Man Across the Spider-Verse. Namun, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe dan like channel ini, mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang untuk kedepannya. Film ini dimulai dari diperlihatkannya seorang remaja bernama Gwen yang sedang bermain drum bersama teman-temannya. Di awal film, kita diperlihatkan cerita dari film sebelumnya, yaitu Spider-Man Into Spider-Verse. Singkat cerita, Gwen yang berperan sebagai Spider-Woman mempunyai masa lalu yang cukup suram. Ia dituduh telah membunuh sahabatnya Peter dan menjadi buronan para polisi yang dimana ayah Gwen merupakan salah satu anggota polisi tersebut. Setelah selesai bermain band, Gwen akhirnya pulang dan bertemu ayahnya di rumah. Di sela-sela perbincangan mereka, sang ayah Gwen mendapat laporan bahwa sesuatu kekacauan sedang terjadi di kota. Gwen alias Spider-Woman yang tahu kotanya sedang dalam masalah langsung bergegas dan tidak memperdulikan bahwa dirinya adalah seorang buronan. Sesampainya di TKP, Gwen meneriaki sebuah nama dari musuhnya yaitu Vulture dan langsung dikagetkan dengan sebuah serangan mendadak dari arah belakang. Dijelaskan bahwa Vulture sebenarnya bukan berasal dari dunianya Gwen. Dia berasal dari dimensi lain dan bisa sampai karena ditarik oleh lubang teleportasi yang bisa membawanya ke dimensi Spider-Woman. Gwen yang sempat kewalahan menghadapi Vulture mendapat bantuan dari Spider-Man lainnya yang berasal dari dimensi lain lewat sebuah lubang teleportasi. Spider-Man lain itu bernama Miguel O'Hara bersama Spider-Woman lainnya yang beraksi menggunakan sebuah motor. Setelah menghentikan Vulture, Gwen yang terpisah dari O'Hara dan Spider-Woman tertangkap oleh ayahnya sendiri yang bertugas sebagai seorang polisi. Karena dalam kondisi terdesak, Gwen akhirnya membuka topeng miliknya dan memperlihatkan wajah sebenarnya di hadapan ayahnya. Sang ayah yang terkejut dan tidak percaya bahwa Spider-Woman yang selama ini menjadi buronan adalah putrinya sendiri. Di waktu yang tepat, Miguel O'Hara datang membantu Gwen dan membawa Gwen untuk bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan alam semesta. Gwen yang tidak punya pilihan lain akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Miguel O'Hara dan meninggalkan ayahnya di dimensi lain. Beralih ke dimensi lainnya, di mana Spider-Man beraksi di Brooklyn, Bumi 1610, di mana Miles Morales yang menjadi Spider-Man di dunia lain atau universe tersebut. Diceritakan, Miles memiliki seorang ayah yang juga bertugas sebagai seorang polisi. Miles yang sedang menuju ke sekolah karena mendapat teguran dari gurunya dihambat oleh seorang penjahat bernama Bintik yang mencoba mengambil mesin ATM di sebuah supermarket. Karena melihat hal tersebut, Miles berubah menjadi Spider-Man dan bertarung melawan Bintik. Setelah beberapa waktu, akhirnya Bintik dapat dihentikan oleh Miles. Namun, karena sedang dikejar waktu, Miles meninggalkan Bintik tanpa menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Alhasil, Bintik berhasil kabur dari ikatan jaring laba-laba yang dibuat Miles. Mengetahui hal tersebut, Miles kembali beraksi bersama anggota kepolisian untuk menghentikan Bintik menghancurkan fasilitas kota. Setelah pertarungan terjadi, Bintik mengatakan bahwa ialah yang telah menciptakan Miles menjadi seorang Spider-Man.
dan Miles yang telah membuat seorang ilmuwan menjadi seorang penjahat bernama Bintik. Di akhir pertarungan mereka, Bintik menghilang karena ulahnya sendiri dan terbawa ke dimensinya sendiri. Berada di dimensinya sendiri, Bintik menyusun rencana untuk menghancurkan Miles. Setelah kejadian tersebut, Miles pulang ke rumahnya karena kedua orang tua Miles sedang mempunyai acara pesta. Gwen yang tiba-tiba hadir dan menemui Miles untuk mengajaknya berbicara. Miles yang kemudian membawa Gwen untuk kembali ke pesta orang tuanya dan bertemu dengan ayah dan ibu Miles. Di sela-sela pertemuan mereka, Gwen yang sudah meletakkan kamera tersembunyi di kota mendapati bahwa Bintik sedang beraksi kembali. Gwen sebenarnya sedang menjalankan sebuah misi khusus untuk menghentikan Bintik dari menghancurkan universe. Karena terlambat, akhirnya Bintik sudah pergi ke universe lain untuk mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Gwen mencoba untuk mengejar Bintik dengan membuka portal menuju universe lain. Namun, sebelum portal tertutup, Miles mengikuti Gwen dan ikut mengejar Bintik ke universe lainnya. Mereka berdua sampai di universe lain, tepatnya di Mumbai, bumi 50.101. Dan di sana mereka bertemu dengan Spider-Man lainnya yang bernama Puff. Mereka bertiga mencoba untuk menghentikan Bintik yang sedang menuju ke laboratorium Alchemax. Bintik yang berhasil mengendalikan kekuatannya dengan mudah. Ia melawan Miles dan teman-temannya sampai akhirnya dia berhasil masuk ke Alchemax dan mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Miles dan teman-temannya yang kewalahan menghadapi Bintik kembali mendapat bantuan dari Spider-Man lainnya yang bernama Hobby. Akan tetapi, kedatangan Hobby tidak dapat membantu banyak karena Bintik telah mendapatkan kekuatan yang bisa menghancurkan universe lainnya. Sebelum meninggalkan Mumbai, Bintik membuat kekacauan besar di mana dia membuat sebuah lubang hitam yang dapat menyerap apa saja yang masuk ke dalamnya. Miles, Gwen, dan Puff, begitu juga dengan Hobby, mencoba untuk menyelamatkan orang-orang agar terlepas dari bahaya lubang hitam yang dibuat Bintik. Sebuah bus yang hampir saja masuk ke dalam lubang hitam tersebut berhasil diselamatkan oleh Puff. Namun di sisi lainnya, ada seorang anggota kepolisian yang berada di tengah-tengah kekacauan dan menunggu untuk diselamatkan. Miles yang tidak berpikir lama dan langsung menolong polisi tersebut dengan cepat. Karena lubang hitam yang semakin kuat, akhirnya datang para bantuan dari markas besar Spider-Man. Miles yang mendapat kesempatan untuk bisa pergi ke markas Spider-Man di Nueva York, bumi 928. Miles yang merasa gembira karena bertemu dengan para Spider-Man dari universe lain untuk pertama kalinya. Namun, ada satu Spider-Man yang tidak senang karena ulah Miles yang melindungi seorang polisi dari bencana di Mumbai. Ia adalah Miguel O'Hara. Ia mengatakan bahwa Miles telah merubah apa yang sebaiknya takdir terjadi. Miles yang mendengar hal tersebut membantah perkataan Miguel dan menjelaskan apa yang sebaiknya seorang pahlawan lakukan. Peter Parker yang ternyata ada di tempat tersebut mencoba menjelaskan pada Miles bahwa sebenarnya ia tidak mengubah takdir. Miles yang masih belum percaya tentang apa yang mereka katakan, Miguel kemudian memutar sebuah video yang memperlihatkan apa yang sebaiknya terjadi di masa depan.
Miles yang melihat video tersebut dan melihat ayahnya terbunuh oleh bintik di masa depan tidak mau itu terjadi. Ia pun memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya dan kembali ke universal asalnya. Miguel yang tak ingin takdir kembali berubah berusaha untuk menghentikan Miles dengan bantuan para Spider-Man lainnya. Miles yang terus melarikan diri dari kejaran para Spider-Man lainnya mendapat bantuan dari Peter Parker. Namun, ia mencoba kembali menjelaskan kepada Miles bahwa apa yang sebaiknya menjadi takdir harus terjadi. Miles tetap mengatakan tetap akan menyelamatkan ayahnya dari bencana seorang bintik. Miles kemudian pergi ke markas dan mengambil alih sistem teleportasi untuk kembali pulang. Miguel O'Hara yang terlambat mengetahui hal itu mencoba untuk menghentikan Miles dan memutuskan untuk tetap mengejar Miles dengan beberapa teman-temannya. Gwen yang mencoba menghentikan Miguel terpaksa dipulangkan ke universe asalnya. Miles yang berhasil kembali ke rumahnya, ia pun dengan cepat memberitahu ibunya bahwa sesuatu yang berbahaya akan segera terjadi. Ibunya yang tidak percaya dan tertawa karena perkataan yang tidak masuk akal dari Miles. Miles yang mendengar seseorang dari kejauhan berjalan dari arah pintu masuk. Miles sebelumnya mengira bahwa itu adalah ayahnya, namun ia dikejutkan karena pamannya yang masih hidup. Miles yang kebingungan karena keberadaan pamannya yang masih hidup dan mengetahui bahwa sebenarnya dia telah tiada karena kalah dalam pertempuran dengan dirinya. Karena tidak percaya dari apa yang telah ia lihat, Miles kemudian mengikuti pamannya menuju ke atap apartemen yang ia tinggali. Secara tiba-tiba, Miles diserang oleh seseorang yang tidak dikenal hingga dia pingsan. Lain halnya dengan Gwen yang kembali ke rumah dengan melihat ayahnya yang sedang tertidur di sebuah sofa. Sang ayah yang terbangun dari tidurnya dan berbicara dengan Gwen. Gwen yang mencoba memahami perkataan dari ayahnya dan kemudian ia memberitahu bahwa ia berhenti menjadi seorang polisi karena tidak ingin menangkap putrinya sendiri. Sang ayah yang kemudian memberikan sebuah kotak yang berisi alat teleportasi dari seseorang. Gwen akhirnya memutuskan untuk membantu Miles dan mengumpulkan beberapa teman yang ia percayai. Di universe lain, Miguel yang mencari keberadaan Miles dengan teman-temannya tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Miles. Miles yang tersadar dari pingsan kemudian dikejutkan karena dia berada di ruang tertutup dan ditahan dengan rantai besi. Paman Miles yang sebenarnya telah tiada dan disebut sebagai Brother kini bukan dengan sebutan tersebut, bahwa ada seseorang yang disebut sebagai Brother di tempat tersebut, dan dia adalah Miles sendiri dari universe tersebut. Miles kemudian mengetahui bahwa ia tidak datang ke dunia yang sebenarnya ia tinggali. Akhirnya kita sampai di akhir film Spider-Man Across the Spider-Verse. Buat kalian yang merasa bingung kenapa ending dari film ini tidak berakhir dengan baik, karena ada bagian film ketiga dari cerita Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang akan rilis pada tahun 2024 nanti. Buat kalian yang sudah menonton video aku ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.
Sampai jumpa.